Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusallim ala khairil anam nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, di sini saya akan membahas hadis yang kelima, yaitu tentang anjuran bersiwak. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi dan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Ahmad dan Malik dan Darimi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fitri Wardani dengan NIM 2214 02 0084. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Law an ashqa 'alal mu'minina wa fi hadithi Zuhairin ala ummati li amartahum bisiwaki inda kulli shalah." Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Malik wa Darimi. Baiklah, selanjutnya yaitu terjemahan dari hadis yang kelima ini. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa jika tidak memberatkan atas orang-orang yang beriman, dalam hadis Zuhair atas umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak sholat. Diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dan Tirmidzi dan Nasa'i dan Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Ahmad dan Malik dan Darimi. Selanjutnya yaitu terjemahan berkata tentang hadis ketiga ini. Yang pertama, laula, jikalau tidak. Dan yang kedua yaitu asyukko, yang artinya memberatkan. Dan yang terakhir yaitu asiwak, yang berarti bersiwak. Selanjutnya yaitu kandungan hadis yang kelima ini. Hadis ini menjelaskan pentingnya bersiwak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, seandainya orang-orang yang beriman atau umatku tidak keberatan akan mengalami kesulitan, saya pasti memerintahkan kepadanya untuk menggosok gigi ketika
hendak sholat. Tentu di sini Nabi sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya, di mana Nabi mempertimbangkan bahwa jika dia menyuruh atau memerintahkannya, tentu umatnya atau umat Islam akan kesulitan nantinya. Dan bahwasanya ajaran Nabi itu tidaklah untuk memberatkan, tapi senantiasa memperhatikan kemaslahatan kita bersama. Dan Nabi menegaskan juga bahwa bersiwak itu sesuatu yang penting atau perlu dilakukan, terutama ketika hendak sholat fardu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ajaran ini memberikan isyarat yang jelas bahwa seorang muslim itu harus bersiwak atau harus bersih ketika hendak sholat, terutama melakukan sholat fardu. Sebenarnya Rasul menginginkan kita untuk gosok gigi atau bersiwak setiap akan melaksanakan sholat. Tentu kegiatan-kegiatan ini banyak manfaatnya. Betapa hebatnya, akan mudah dan betapa hendaknya seseorang yang bisa membersihkan mulutnya dengan baik, dan dia tidak akan mudah terkena penyakit dan lain sebagainya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga disebutkan, hendaklah kalian semua bersiwak, karena dalam bersiwak itu ada 10 perkara terpuji, yaitu yang pertama dapat membersihkan mulut, yang kedua membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, dan yang ketiga membuat setan marah, dan yang keempat yaitu dicintai oleh Allah dan malaikat, dan yang kelima yaitu dapat menguatkan gusi, dan yang keenam yaitu dapat menghilangkan lendir, dan yang ketujuh yaitu dapat menyegarkan napas, dan yang kedelapan yaitu dapat menghilangkan mulut dari cairan yang tidak berguna, dan yang kesembilan yaitu dapat menguatkan pandangan mata, dan yang terakhir yaitu dapat menghilangkan bau busuk dari mulut. Selanjutnya yaitu
kaitannya dengan pendidikan, atau hadis ini berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan materi pendidikan, yaitu dengan pendidikan akhlak. Tepatnya akhlak kepada diri sendiri, yaitu tentang bagaimana seseorang menjaga kebersihan untuk kesehatan dirinya masing-masing, khususnya kesehatan gigi, karena gigi yang bersih mendatangkan kesehatan dan menjauhi penyakit yang lain-lain. Dan yang kedua ataupun yang terakhir yaitu kaitannya dengan prinsip mendidik atau pendidikan, di mana pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang menyesuaikan dalam keadaan kondisi yang dengan kemampuan peserta didik, sehingga pendidikan itu membawa kebaikan akan lebih mudah. Mungkin sekian pembahasan dari hadis yang kelima ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.